Kalau puji Tuhan kita boleh bertemu di ruangan ini kalau mereka lain dan izinkan saya untuk menyampaikan materi jalan keselamatan yang beberapa menit ke depan akan saya sampaikan. Di dalam materi keselamatan ada yang namanya aturan penciptaan. Aturan penciptaan. Yang pertama adalah sama seperti ikan, dia harus hidup di dalam air agar dia hidup berbahagia. Yang kedua, burung. Dia bisa hidup berbahagia. Itu oleh karena dia bisa terbang di alam yang bebas. Yang ketiga, pohon. Pohon agar bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah, dia harus ada di dalam tanah. Dan yang terakhir, yang keempat, manusia supaya dia mengalami kebahagiaan, maka dia hidup harus bersama dengan Tuhan. Ini adalah prinsip penciptaan yang Tuhan berikan kepada manusia dan ciptaannya. Di dalam materi keselamatan, dalam terambil dari Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada aku kalau tidak melalui aku. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat kita diselamatkan. Jadi dan selamatan terambil dari ayat-ayat ini. Yang pertama adalah manusia yang menurut manusia pertama di sini Allah. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan serupa dan segambar dengan dirinya dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Kemudian setelah Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya dalam Kejadian 2 ayat 7, Allah juga memberikan rohnya sehingga manusia itu menjadi. Selanjutnya setelah manusia itu memiliki roh Allah, maka juga Allah memberkati manusia, memberi kuasa dalam Kejadian 1 ayat 28. Ini adalah prinsip penciptaan yang Tuhan berikan kepada ciptaannya yaitu manusia. Kemudian selanjutnya Allah membuat perjanjian kepada manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan bahwa manusia boleh memakan semua buah yang ada di taman itu, tetapi tentang buah yang ada di taman itu dia tidak boleh makan. Inilah perjanjian antara Allah dan manusia. Selanjutnya manusia jatuh dalam dosa. Itu terjadi ketika manusia melanggar apa yang ditetapkan itu. Jadi dalam Kejadian 3 1 sampai 6. Manusia sini jatuh dalam dosa. Dikatakan bahwa engkau boleh makan, tetapi di sini sekali-kali kamu tidak akan mati jika engkau memakannya. Dan sejak saat itulah manusia terpisah dari Tuhan.
dalam Roma 5 ayat 12, maka dosa itu masuk kepada seluruh manusia, menjalar ke seluruh bumi oleh karena dosa satu orang Adam. Dan kondisi ini akhirnya mengakibatkan manusia hidup terpisah dari Tuhan, hidup di dalam dosa dan hidup dikontrol oleh setan. Manusia mengalami kehancuran oleh karena hidup di bawah kontrol setan. Dalam Yohanes 8 ayat 4, mengalami perpisahan hidup dalam dosa dan hidup dikontrol oleh setan. Selanjutnya, manusia yang telah jatuh dalam dosa, ada manusia ada di sini. Di sini kita beri judul orang yang berdosa. Orang yang jatuh dalam dosa, maka statusnya berubah menjadi anak-anak setan. Akhirnya mereka melakukan penyembah berhala dalam Keluaran 20 ayat 5 dan 6. Berhala. Janganlah ada padamu patung-patung yang menyerupai aku. Yang ketiga, manusia mengalami masalah mental dalam Markus 5 ayat 8. Masalah mental, mengalami sakit penyakit dialami oleh orang-orang yang berdosa ini. Yang keempat, manusia mengalami masalah fisik dalam kisah 8 sampai 8, mengalami masalah fisik. Mengalami kematian dalam Lukas 16 ayat 19, kematian. Dan ini terpisah dari Tuhan, posisi orang berdosa. Tetapi Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah memberikan anak yang tunggal untuk keselamatan manusia. Dalam Roma 5 katakan, akan tetapi Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi anak yang tunggal dan ini adalah Kristus. Dan Kristus itu sudah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, bahwa keturunan perempuan itu akan menemukan tumit kepalamu dan keturunanmu akan menemukan tumitnya. Dan nubuatan ini digenapi di dalam Yesus, dalam Matius 16 ayat 16. Kristus pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, ketika orang sudah memiliki pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus dan dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, seperti dalam Roma 10 ayat 9-10, maka orang itu latar belakangnya berubah. Orang yang sudah percaya ketika memiliki pengakuan ini, orang percaya. Statusnya sudah berubah. Yang pertama,
diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak Allah. Dipenuhi Roh Kudus dalam 1 Korintus. Roh Kudus. Dan ketiga, orang-orang percaya ini menerima jawaban doa. 16 ayat 24. Jawaban doa. Selanjutnya orang-orang itu menerima kuasa. Dalam Lukas 10:19 kita diberi kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir setan, untuk mengalahkan iblis, dan menyembuhkan orang sakit ketika kita berdoa. Selanjutnya, status yang berubah ini latar belakang kita, makanya kita adalah memiliki kewarganegaraan surga dalam Filipi ayat 20, kewarganegaraan surga. Latar belakang kita sudah latar belakang surga. Dan yang terakhir, kita diberi kuasa menjadi saksi Tuhan dalam Rasul pasal 1 ayat 8. Kita akan berkuasa jikalau Roh Kudus turun atasmu dan di Yerusalem, di desa Samaria hingga ke ujung bumi. Kita diberi kuasa menjadi saksi. Ini berkat-berkat yang kita terima ketika kita memiliki pengakuan Yesus adalah Kristus. Pengakuan Yesus adalah Kristus. Selanjutnya setelah kita menerima berkat-berkat ini, maka kita akan menerima jaminan, menerima keyakinan, 5 keyakinan, jaminan orang percaya. Pertama adalah, di sini saya belok-belokkan, 5 jaminan. Orang percaya. Yang pertama, jaminan keselamatan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 kita menerima hidup kekal. Yang kedua, jaminan jawaban doa. Dalam Yohanes 14 ayat 14, mintalah apa saja maka aku akan melakukannya. Yang ketiga, jaminan bimbingan Roh Kudus. Dalam Amsal 3 ayat 6. Yang keempat, kita akan menerima jaminan kemenangan. Kemenangan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, dan yang terakhir, jaminan pengampunan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Inilah berkat-berkat yang kita terima ketika kita memiliki pengakuan Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Kristus. Yesus itu selamat, Kristus jabatan yang benar. Demikian firman Tuhan.
Ya, baik. Setelah kita menerima materi dalam keselamatan, kita akan menerima doa penerimaan. Ikuti kata-kata saya. Allah yang terkasih, saya adalah orang berdosa. Saya tidak mengenal Allah sebelumnya. Saya hidup dengan banyak masalah. Saya hidup dengan ketidaktahuan akan arti keselamatan di dalam Kristus. Tetapi saat ini saya telah mendengar bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus sebagai Nabi yang membuka jalan bagi saya. Kristus sebagai imam yang telah menyelesaikan dosa-dosa saya. Kristus sebagai Raja yang telah menghancurkan kuasa setan. Dan saat ini saya menyembah hati saya. Saya menerima Yesus sebagai Kristus. Datanglah ke hati saya sebagai Tuhan. Masuklah sebagai juru selamat melalui Roh Kudus. Bimbinglah saya. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan akhiri. Mari kita berdoa. Arah tengah timur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat ekonomi terang, kesehatan dan pekerjaan, kiranya turun atas engkau. Berkat kepenuhan Roh Kudus, berkat kekuatan menjadi saksi, dan berkat menerima jawaban doa daripada Tuhan, kiranya menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.